Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nimade Indira Mayuni dengan NIM 21156131113 dari Program Studi D3 Akuntansi, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali. Di sini saya akan membahas upaya mengurangi timbulan sampah dan limbah. Nah, adapun pokok pembahasannya yaitu yang pertama, pengertian sampah dan limbah, yang kedua, jenis sampah dan limbah, yang ketiga, sumber timbulan sampah dan limbah, yang keempat, dampak dari sampah dan limbah, dan yang kelima, upaya pengurangan dan pengelolaan sampah. Nah, pada materi yang pertama, yaitu pengertian sampah dan limbah, terdapat 3 subbab, yaitu yang pertama, pengertian sampah, yang kedua, pengertian limbah, dan yang ketiga, perbedaan sampah dan limbah. Yang pertama yaitu pengertian sampah. Apa sih pengertian sampah itu? Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk. Nah, sedangkan menurut FISIP itu, sampah merupakan hasil sampingan dari aktivitas manusia yang sudah terpakai. Nah, yang ketiga, menurut Wikipedia, sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Nah, kesimpulannya yaitu, sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi, tapi masih dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Nah, subbab yang kedua yaitu pengertian limbah. Berdasarkan keputusan Menperindag RI nomor 213/MPP-Cap/7/1997 Pasal 1 tentang prosedur impor limbah menyebutkan bahwa limbah adalah barang atau bahan sisa dan bekas dari kegiatan atau proses produksi yang fungsinya sudah berubah. Nah, sedangkan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18/1999 JO.PP 85/1999, limbah didefinisikan sebagai sisa atau buangan dari suatu usaha dan atau kegiatan manusia. Nah, kesimpulannya yaitu limbah adalah barang sisa dari suatu kegiatan yang sudah tidak bermanfaat atau bernilai ekonomi lagi. Ke subbab yang ketiga yaitu perbedaan sampah dan limbah. Perbedaan sampah dan limbah terdapat 2 segi, yaitu yang pertama dari segi pengertian sampah dan limbah sudah kita bahas tadi pada subbab yang pertama dan subbab yang kedua. Sekarang kita membahas karakteristik dari sampah dan limbah. Karakteristik sampah yaitu karakteristik sampah sangat bervariasi tergantung pada komponen-komponen sampahnya. Sedangkan karakteristik limbah yaitu berukuran mikro, bersifat dinamis, penyebarannya berdampak luas, dan berdampak jangka panjang. Nah, materi yang kedua yaitu jenis sampah dan limbah. Pada materi kali ini terdapat 2 subbab, yaitu yang pertama jenis sampah dan yang kedua jenis limbah. Pada subbab yang pertama yaitu jenis sampah, sampah dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi 3, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Nah, sedangkan berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi 2, yaitu sampah padat dan sampah cair. Dan sedangkan berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi 6, yang pertama yaitu bersumber pada alam, manusia, konsumsi, nuklir, industri, dan pertambangan. Nah, subbab yang kedua yaitu jenis limbah. Nah, jenis limbah dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan wujudnya,
terdapat 4 kategori, yaitu limbah cair, limbah padat, limbah gas, dan limbah suara. Sedangkan berdasarkan senyawanya dibagi menjadi 2, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Nah, yang ketiga yaitu limbah B3 atau limbah berbahaya yang dihasilkan oleh rumah sakit. Nah, materi yang ketiga yaitu sumber timbulan sampah dan limbah. Pada materi kali ini dapat dibagi menjadi 3 subbab, yaitu yang pertama sumber timbulan sampah dan limbah, yang kedua grafik timbulan sampah dan limbah, dan yang ketiga grafik komposisi sampah. Pada subbab yang pertama yaitu sumber timbulan sampah dan limbah dapat dibedakan menjadi 7, yaitu yang pertama pemukiman atau rumah tangga yang menghasilkan sampah makanan, kertas, sampah pekarangan, kaca, kaleng, aluminium, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu daerah pusat perdagangan seperti pasar, pusat perbelanjaan, swalayan, atau pertokoan yang menghasilkan sisa makanan, plastik, kertas, kayu, logam, dan lain sebagainya. Yang ketiga institusional seperti rumah sakit, pusat pemerintahan, ataupun penjara yang menghasilkan sampah sama seperti sampah pemukiman, namun pada rumah sakit menghasilkan sampah yang sedikit berbeda, yaitu sampah B3 atau sampah berbahaya. Yang keempat yaitu pada fasilitas publik umumnya menghasilkan sampah organik. Nah, untuk yang kelima yaitu instalasi pengolahan menghasilkan lumpur sisa maupun limbah buangan yang telah diolah. Nah, yang keenam yaitu pertanian, perkebunan, dan pertambangan menghasilkan jerami, sisa sayuran, batang pohon, logam berat, asam sulfat, asap, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu yang ketujuh, industri dan konstruksi menghasilkan cairan pengawet, plastik, karbon monoksida, minyak pelumas, dan lain sebagainya. Yang kita masuk ke subbab yang kedua yaitu grafik timbulan sampah dan limbah. Berikut merupakan data yang saya dapat dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, yaitu timbulan sampah pada Provinsi Bali tahun 2020. Berikut merupakan data dari 8 kabupaten dan kota. Terlihat Kabupaten Bali merupakan kabupaten dengan timbulan sampah paling sedikit pada tahun 2020. Sedangkan Kota Denpasar merupakan kota dengan timbulan sampah terbanyak pada tahun 2020. Dan total timbulan sampah pada Provinsi Bali tahun 2020 yaitu 904.924,34 ton. Tiga yaitu grafik komposisi sampah. Komposisi sampah dapat dibedakan menjadi 2, yaitu berdasarkan sumber sampah dan berdasarkan jenis sampah. Berdasarkan sumber sampah, rumah tangga merupakan penghasil sampah terbanyak dan setelah itu disusul oleh pasar tradisional. Sedangkan berdasarkan jenis sampah, sampah yang banyak dihasilkan yaitu sisa makanan dan yang kedua yaitu sampah plastik. Materi yang keempat yaitu dampak dari sampah dan limbah. Nah, pada materi ini terdapat 2 subbab, yaitu subbab yang pertama dampak bagi masyarakat dan yang kedua dampak bagi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Bagi masyarakat yaitu yang pertama penyakit diare, korela, tifus, dan DBD yang disebabkan oleh virus yang berasal dari sampah dan dapat bercampur di air minum. Yang kedua yaitu penyakit jamur kulit yang disebabkan oleh lingkungan yang kotor akibat dari pengelolaan sampah yang kurang tepat. Dan yang ketiga yaitu penyakit teaniasis yang disebabkan oleh cacing pita yang masuk ke dalam pencernaan binatang ternak melalui makanan yang kita beri yang berupa sisa makanan dari manusia. Yang ketiga, kanker
kanker yang dapat disebabkan oleh limbah plastik yang menghasilkan zat karsinogenik yang dapat memicu kanker. Dan yang kelima, kerusakan organ yang dapat disebabkan oleh paparan logam berat, mikroplastik, dan beberapa zat beracun dari limbah plastik. Dan yang keenam, gangguan pertumbuhan janin dan anak dapat disebabkan oleh paparan limbah dan zat beracun yang bisa meningkatkan risiko terjadinya gangguan pada tumbuh kembang pada janin dan anak-anak. Dan pada subbab yang kedua, yaitu dampak bagi lingkungan sosial dan ekonomi. Dampak yang pertama yaitu pencemaran air, udara, dan tanah. Yang kedua yaitu bau tidak sedap dan pemandangan yang buruk. Yang ketiga, dampak negatif terhadap sektor pariwisata. Yang keempat, rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Yang kelima, menyebabkan banjir. Yang keenam, dampak buruk terhadap fasilitas umum seperti jalan dan jembatan yang disebabkan oleh banjir. Dan yang ketujuh, kekurangan oksigen di daerah sekitar pembuangan sampah. Sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu materi yang kelima, upaya pengurangan dan pengelolaan sampah. Pada materi ini terdapat dua bab, yaitu yang pertama, upaya pengurangan timbulan sampah plastik pada lingkungan rumah tangga, dan yang kedua, upaya pengelolaan sampah organik pada lingkungan rumah tangga. Ke subbab yang pertama yaitu upaya pengurangan timbulan sampah plastik pada lingkungan rumah tangga. Kita dapat melakukan 3R, yaitu yang pertama reduce atau mengurangi, yang kedua reuse atau menggunakan kembali, dan yang ketiga recycle atau mendaur ulang. Adapun upaya lainnya yaitu yang pertama membawa tas belanja, yang kedua membawa botol minum isi ulang, yang ketiga memilih produk kemasan atau peralatan makan dan minum yang terbuat dari plastik mudah terurai atau berlabel gradable, dan yang keempat menggunakan sedotan stainless steel atau kertas yang lebih ramah lingkungan, dan yang kelima hindari pemakaian barang disposable atau sekali pakai. Nah, sekarang kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu upaya pengelolaan sampah organik pada lingkungan rumah tangga. Yang saya gunakan yaitu pengolahan sampah organik menjadi pupuk organik cair menggunakan komposter anaerob. Langkah yang pertama yaitu siapkan wadah kedap udara berbahan plastik agar tidak mudah terurai dan tidak mudah berkarat. Yang kedua, lubangi bagian pinggir bawah wadah dan sambungkan dengan pipa atau selang bening yang digunakan untuk jalannya pupuk organik cair. Yang ketiga, siapkan saringan berbentuk bulat dan letakkan di dasar wadah untuk memisahkan antara pupuk kompos dengan pupuk organik cair. Yang keempat, siapkan sampah organik kecuali sisa makanan yang mengandung minyak, dan sampah organik tersebut dipotong menjadi bagian yang lebih kecil. Yang kelima, masukkan sampah secara bertahap dan disemprotkan dengan bioaktivator seperti EM4 dan larutan gula merah agar dapat mempercepat proses pembusukan sampah. Yang keenam, tutup wadah rapat dan jangan berikan celah udara dan celah untuk lalat masuk ke dalam. Yang ketujuh, tunggu sekitar 1 hingga 2 minggu untuk mendapatkan hasil pupuk organik cair dan pupuk kompos. Nah, kegunaan dari pupuk organik cair itu yaitu yang pertama, menggemburkan dan memperbaiki struktur tanah. Yang kedua, memberikan sumber makanan yang mudah diserap tanaman. Yang ketiga, merangsang pertumbuhan bunga dan buah pada tanaman. Dan yang keempat, memperbaiki fisik tanaman. Nah, berikut merupakan video pengolahan pupuk organik cair dengan media komposter anaerob.
kemas dan kami inovasi adalah tong sampah yang memang dari limbah yang dibuat sehingga menjadi tong sampah komposter. Membuat tong sampah komposter tidaklah sulit, hanya saja dibutuhkan kreativitas dan dibutuhkan satu keterampilan di mana pengolahan sampah, oksigen yang keluar masuk itu sangat penting sehingga sampah tidak menghasilkan hasil yang berbau busuk. Yang pertama, sediakan tong sampah plastik. Yang kedua, bikin peralon dengan berbentuk tanda tambah di bagian paling bawah. Dan di bagian atas diberikan fiber, itu sebagai saringan. Sampah yang terkelola itu akan menghasilkan pupuk kompos dan di bagian bawah akan menghasilkan pupuk organik cair. Di situ kami juga menggunakan media pentil untuk sebagai penyalur pupuk organik cair. Dan pupuk organik cair nanti berfungsi untuk penghijauan dan pupuk komposnya itu bisa berfungsi untuk media tanam. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Semoga video ini dapat menambah wawasan kalian tentang upaya mengurangi timbulan sampah dan limbah. Dan saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.